Coba itu, cuek banget. Eh? Iya, apaan tuh? Wakalah. Setelah keluarin makanan, coba ini. Ya, jadi minta terus. Kita kasih makan teman-teman. Kucing jalanannya. Wow, sangat cantik lihat kucingnya teman-teman. Berwarna putih dan ada hitamnya teman-teman ya. Dan bagi kalian jangan lupa untuk subscribe ya. Dan bagi teman-teman yang suka memelihara atau mengasih makan kucing, insya Allah teman-teman jangan takut untuk kekurangan ya. Karena di saat kita memberi atau bersedekah kepada makhluk Allah, Allah akan ganti. Jadi bagi teman-teman jangan khawatir rezekinya susah kalau kita bersedekah itu. Dan kucing juga adalah makhluk Allah gitu. Jadi teman-teman kalau mau bersedekah itu bisa ke hewan dan ke makhluk hidup ya teman-teman, kayak seperti ke tumbuhan atau hewan, contohnya ke kucing. Jadi teringat kisah dulu ada seorang wanita penghibur di mana dia memberi minum kepada kucing yang kehausan, lalu dengan ridhonya Allah yang Maha Kuasa dia bisa masuk surga karena memberi minum dan makan si kucing yang kelaparan dan kehausan itu. Dan ada juga seorang wanita yang alim yang sering ibadah, namun dia masuk neraka karena menyiksa binatang. Kisahnya itu karena kucingnya itu sering mengganggu waktu sholat, akhirnya si kucing itu dimasukkanlah ke tempat yang tertutup, atau kita contohkan seperti ember gitu ya, ditutup sama ember. Setelah sholat si wanita itu lupa sampai berhari-hari sampai kucing itu mati. Dan kisahnya itu wanita itu masuk neraka karena kesalahan itu, wallahu alam. Dan ada beberapa manfaat memelihara kucing dalam Islam, serta bahwa baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai kucing yang bernama Muezza ya. Dan adapun manfaat memelihara kucing menurut Islam, yang pertama adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana orang yang menyayangi dan memelihara hewan tersebut maupun hewan peliharaan ataupun hewan yang akan disembelih dengan rahmat, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Dalam hadis, siapapun yang menyayangi hewan peliharaan meskipun hewan itu akan disembelih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu obat terapi mental. Jadi gini ya teman-teman, biasanya orang yang suka memelihara kucing itu orang yang suka curhat sama kucing, ngobrol sama kucing, dan main sama kucing. Jadi dia itu detak jantungnya itu tenang dan tidak darah tinggi ya teman-teman. Jadi tidak ada tekanan gitu, dibandingkan yang tidak memelihara hewan peliharaan. Yang ketiga yaitu menimbulkan rasa empati. Memiliki hewan peliharaan seperti kucing dapat menimbulkan rasa empati yang tinggi ketika hewan-hewan peliharaan akan mencoba untuk mengerti apa yang dirasakan hewan tersebut. Maka ketika seseorang telah berempati terhadap hewan, tentu akan memiliki rasa empati kepada sesamanya. Contohnya saat kucing kita sakit ya teman-teman, nah kita pasti berempati, pasti kita akan mencari apa penyebabnya, terus obatnya apa, dan kalaupun perlu kita bawa ke dokter. Dan yang keempat yaitu belajar sedekah. Belajar bersedekah yaitu belajar
memberi mereka makanan ya. Dan ada hadisnya juga ya teman-teman. Ada sebuah hadis, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati yang hidup, maka akan mendapatkan pahala kebaikan seorang muslim yang menanam tumbuh-tumbuhan kemudian dimakan oleh manusia, burung-burung atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. HR Bukhari dan Muslim. Dan yang selanjutnya nomor 5 yaitu diampuni dosanya teman-teman. Dalam hadis dijelaskan bahwa seorang yang memelihara hewan dengan penuh hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya karena telah merawat dan mencintai hewan tersebut. Maka dari itu rawatlah hewan piaraan kita dengan sepenuh hati dan jadikanlah mereka sebagai layaknya mereka gitu. Kasih makan seperti yang haknya mereka. Dan yang terakhir yaitu timbangan di akhirat, menjadi timbangan di akhirat bagi kita. Jadi dengan bersedekah kita mendapatkan kebaikan